Guys, hari ini gue pengen sharing sedikit pendapat gue tentang saham Adaro. Kira-kira seperti apa pendapat gue, tapi setelah yang satu ini. Oke, jadi gini loh pendapat gue soal saham Adaro. Adaro tuh seperti apa sih menurut pendapat gue? Nah, biasanya kan gue ketika mau nge-review gini, ada dua nih yang gue biasa bahas dari positif dan negatif ya. Gue akan coba sharing aja apa yang gue tahu sekarang. Nah, sebenarnya gue kalau ini sih lebih ke positif ya untuk saham ini. Jadi kalau Adaro ini sendiri ya, menurut pendapat gue nih ya, saham Adaro ini, setelah gue research dari websitenya mereka juga gitu kan, ternyata Adaro ini adalah merupakan salah satu ya apa ya, satu perusahaan yang usahanya itu di bidang tambang ya. Sebenarnya tuh di bidang kayak mining lah gitu. Nah, jadi mereka itu miningnya tuh biasanya lebih ke batu bara gitu kan. Nah, batu bara mungkin kan lu juga tahu juga kan kalau misalkan batu bara tuh diperluin untuk listrik, untuk ya banyak hal lah gitu batu bara manfaatnya. Cuman rata-rata digunakan untuk listrik. Jadi itu sangat perlu banget. Dan ketika gue research lagi gitu kan di apa namanya website mereka, ternyata tuh Adaro itu dia kayak ngasih proyeksi gitu loh, di 2040 itu tuh kebutuhan listrik kita tuh makin lama makin meningkat. Jadi potensi lo untuk invest di situ itu gede gitu loh. Bakal hasilnya gede di kedepan hari. Menurut data itu tuh seperti itu, guys. Tapi menurut gue dari data seperti itu kan ada challenge juga gitu. Challenge-nya apa? Karena apakah sampai 2040 energi yang digunakan untuk listrik itu tetap batu bara? Ataukah bakal berubah lagi nih ke panel surya atau apa? Kan kita nggak tahu kan ke depan seperti apa. Jadi bolehlah kita proyeksi seperti itu. Tapi kan pemerintah kita setahu gue juga lagi fokus terhadap energi yang terbarukan. Yang benar-benar bagus lah gitu loh. Yang tidak menimbulkan polusi atau yang tidak ada hal negatif lah di sampingnya ataupun kecil hal negatifnya. Seperti itu. Itu mungkin challenge-nya bagi perusahaan ini tuh seperti itu. Dan ternyata ketika gue juga nonton salah satu interviewnya mereka juga, ya kan salah satu bosnya kalau nggak salah, itu tuh bilang bahwa sebenarnya karena mereka tahu ke depan hari itu bakal terjadi seperti ini, mereka bikin lini usahanya itu bukan di bidang mining doang gitu loh. Jadi udah mulai banyak nih, udah mulai diversifikasi. Jadi kan ada raw mining, ada raw water, ada raw apalagi tuh service, ada raw foundation kalau nggak salah gitu. Jadi ada banyak banget gitu kan beberapa cabangnya. Jadi fokusnya itu supaya lini usahanya tuh bisa diversifikasi. Katakan misalkan di kedepan hari mining untuk batu bara jadi demand-nya berkurang gitu kan. Nah, karena mereka udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari nih, punya beberapa lini bisnis, itu jadi masih bisa terjaga keuntungannya. Jadi menurut gua strategi mereka itu cukup bagus sih gitu loh. Karena mereka juga udah ngebaca gitu situasi ke depan nih bakal seperti apa gitu kan. It's a good thing for them gitu. Itu sih yang gua lihat juga dari mereka. Untuk berita-berita yang gue lihat di Google juga belum ada berita spesifik ya. Sampai saat ini tuh belum ada gitu loh. Cuman ya gue juga benar-benar research ternyata Adaro ini pun juga memang banyak dicari orang gitu loh. Maksudnya banyak dicari orang tuh kayak pengen cari tahu orang tentang Adaro tuh seperti apa sih gitu. Nah, mungkin di situ kalian udah ada gambaran nih Adaro tuh seperti apa. Nah, sekarang gue akan coba bahas dari laporan keuangannya gitu. Nah, kalau laporan keuangannya biasanya gue kan ngelihat dari berbagai macam aspek ya. Gue biasanya lihat dari debt to equity ratio, gue ngelihat dari return on asset, return on equity gitu loh. Itu banyak banget yang gue lihat biasanya. Nah, gue akan coba bahas dari debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio-nya menurut pendapat gue, mereka udah cukup oke sih. Kalau kita bandingkan dengan beberapa kompetitor mereka, atau mungkin yang kayak berbeda, sama industri tapi beda company, itu tuh kurang lebih ada yang sama, ada yang kurang, dan ada yang lebih juga.
Tapi dia tuh kalau gue lihat debt to equity ratio untuk saat ini tuh kayak 11-12 sama Antam gitu loh, debt to equity ratio-nya. Dan menurut gue masih cukup tergolong oke sih gitu loh, nggak yang tinggi gitu debt to equity ratio-nya. Nah, balik lagi, debt to equity ratio boleh tinggi maupun rendah, tapi lu juga harus lihat dari aspek current ratio. Nah, current ratio itu biasanya gue ngelihat untuk kira-kira asetnya dia lebih banyak nggak sih daripada liabilities-nya dia gitu. Kalau asetnya dia lebih banyak, biasanya bagus gitu. Tapi seberapa bagus? Nah, biasanya kalau current ratio ini, gue ngelihat nih, kalau dia di atas dari satu, berarti dia udah bagus gitu. Artinya, kalaupun misalkan ya, mereka mau minjem duit, katakan ke salah satu institusi, bank atau manapun lah, mereka tuh akan lebih gampang untuk dapatnya gitu. Karena dari secara rasionya udah bagus, rasio current ratio tadi ya gitu. Jadi ini biasanya gue ngomong itu adalah ability mereka untuk membayar utang gitu loh. Jadi semakin besar current ratio-nya, semakin mungkin mereka untuk membayar utang tersebut. Gitu sih. Itu dari segi current ratio-nya, dan setahu gue sekarang current ratio-nya masih di atas satu. Nah, itu dari current ratio. Terus gue lihat dari return on asset. Nah, return on asset tuh biasanya mengindikasikan bahwa apakah perusahaan ini efisien dalam penggunaan asetnya. Nah, ternyata setelah gue cek, oh dia cukup efisien guys, gitu. Tapi seberapa efisien sih? Nah, kalau gue bandingkan dengan beberapa yang lain, ada yang lebih tinggi, memang ada yang lebih efisien dalam mengelola asetnya, tapi banyak juga yang sebenarnya nggak terlalu efisien gitu, bahkan minus return on assetnya gitu. Semakin tinggi return on asetnya, berarti dia semakin efisien nih dalam penggunaan asetnya, seperti itu. Lalu return on equity. Nah, return on equity itu biasanya untuk kita tahu apakah dia mengelola modalnya efisien atau tidak gitu loh. Penggunaan modalnya efisien atau tidak, dan ternyata di sini masih cukup efisien guys gitu. Kalau lo compare dengan beberapa company memang sama seperti tadi, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, tapi lebih banyak yang lebih rendah kalau gue lihat ya di satu industri yang sama. Tapi overall dia udah cukup oke gitu loh. Dan yang menurut gue sangat menarik itu adalah dividennya guys. Dividennya di sini dia bagi itu setahun 2 kali untuk saat ini ya. Itu setahun 2 kali. Jadi kalau misalkan rata-rata yang lain, setahu gue itu tuh masih setahun sekali gitu kan. Di sini tuh semi annual itu ada gitu loh. Dalam arti setahun tuh 2 kali gitu loh. Itu hal yang bagus. Nah, cuman negatifnya adalah dari price performance-nya guys. Kenapa price performance-nya? Karena ternyata ketika gue cek lagi, price performance-nya dia itu ya bagus sih gitu loh. Growth price-nya dia bagus, cuman kalau lo tarik jangka panjang, dia nggak begitu mengeluarkan hasil yang bagus, unless lo mungkin invest 5 tahun. Itu lo mungkin baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau dalam beberapa tahun terakhir lo belum dapat hasilnya, masih kayak minus. Lo coba compare dengan kayak misalkan Antam. Antam itu dia performance-nya beberapa tahun terakhir udah bagus gitu loh. Padahal sebenarnya kalau gue berusaha untuk compare lagi sama Antam gitu kan, ini dari laporan keuangan gue lebih suka Adaro. Ya lebih okean Adaro, walaupun kayak hampir-hampir mirip gitu loh, tapi gue lebih suka Adaro gitu. Tapi secara price performance Antam lebih di atas gitu loh untuk saat ini gitu. Bisa jadi ke depan beda ya. Nah, mungkin itu terjawab karena price performance-nya tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana gitu kan, masih ada yang lebih tinggi ya. Jadi mereka fokusnya adalah pembagian dividen, dan pembagian dividen itu 2 kali gitu loh. Kalau dibandingkan company lain itu belum tentu mereka 2 kali gitu, mungkin mereka sekali gitu aja. Sekali aja udah syukur, ada yang nggak bagi dividen. Kayak gitu sih, itu pendapat gue. Dan dari segi EPS itu pun juga cukup oke gitu loh, cukup tinggi gitu loh. Kalau dibandingkan yang lain juga cukup tinggi gitu loh untuk earning per share-nya. Kalau earning per share tuh biasanya gue pengen tahu kayak seberapa sih pendapatan yang didapat dari perlembar sahamnya ini. Dan ternyata kalau misalkan pendapatan tersebut yang dari perlembar sahamnya tinggi, ya berarti bagus gitu loh. Nah, kalian compare aja dengan beberapa perusahaan yang sama di industri yang sama gitu kan. Ya udah, setelah itu nanti kalian bisa simpulkan deh hasilnya seperti apa, dan ternyata hasilnya oke kok gitu. Menurut pendapat gua, itu balik lagi. Nah, semua yang tadi gua omongin itu kalian simpulin aja. Kira-kira bagus nggak nih ya invest di perusahaan ini gitu, di Adaro ini. Kira-kira kalau sampai 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun ke depan itu bagus nggak ya? Dengan yang gue tadi udah bilang, berita yang gue udah sampaikan juga, gitu. Karena keputusan investasi larinya ke kalian.
Gue nggak mau memberikan kesimpulan karena takutnya gue akan merekomendasi saham dan tanpa gue ya nggak boleh kan sebenarnya yang kayak gue ngomong lu harus beli saham ini karena keputusan investasi larinya ke diri kita sendiri. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dari sudut pandang gue ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.